Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susanti, NIM 0306193207, Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah semester 4, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi pramuka. Tanda sandi dalam gerakan pramuka. Tanda adalah sesuatu yang menyatakan sesuatu, sedangkan sandi merupakan kata yang berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti adalah rahasia. Baik tanda maupun sandi sering digunakan dalam gerakan pramuka. Nah, tujuan mempelajari tanda dan sandi adalah untuk melatih kepekaan Anda sebagai seorang pramuka. Tali temali. Tali adalah bendanya, simpul adalah hubungan antara tali dengan tali, ikatan adalah hubungan antara tali dengan benda lainnya, misalnya kayu, balok, bambu, dan sebagainya. Nah, pada masa lalu tali temali merupakan bagian dari peristiwa yang diperdagangkan dan kewajiban secara khusus digunakan para pelaut. Macam-macam simpul, yaitu ada simpul ujung tali, simpul anyam, simpul erat, simpul tiang berganda, simpul penarik, simpul jangkar, simpul tarik, simpul turki, simpul mati, simpul anyam berganda, simpul kembar, simpul kursi, simpul pangkal, simpul tambat, dan simpul gulung. Nah, adapun macam-macam ikatan, yaitu ikatan pangkal, ikatan tiang, ikatan jangkar, ikatan tambat, ikatan tarik, ikatan turki, ikatan palang, ikatan canggah, ikatan silang, dan ikatan kaki tiga. Nah, yang C ada semapur. Semapur adalah suatu cara untuk mengirim dan menerima berita dengan menggunakan dua bendera. Masing-masing bendera berukuran 40 cm dikali 40 cm. Nah, warna yang sering digunakan adalah merah dan kuning. Dengan merah selalu berada dekat tangkainya. Nah, sistem semapur ini pertama kali digunakan pada saat Perang Dunia I, guna untuk mengirim pesan atau telegraf ke suatu tempat relatif dekat. Namun, untuk mengirim pesan terlalu sulit untuk dilalui. Alat yang digunakan pada saat itu adalah bendera dan senter. Nah, pengiriman pun dilakukan di atas bukit untuk dengan mudah dilihat oleh si penerima pesan. Nah, yang D ada Morse. Morse sebenarnya adalah nama orang Amerika yang menemukan sebuah cara agar setiap manusia dapat saling berhubungan. Nah, sejarah Morse. Sandi Morse dalam gerakan pramuka diciptakan oleh Samuel Finley Breese Morse. Morse dilahirkan pada tanggal April 1791 di Charlestown, luar kota dari Boston, Massachusetts, dan meninggal pada tahun 1872. Ia adalah seorang seniman yang berhasil menciptakan suatu alat penghubung jarak jauh sedegrap, walau masih dalam bentuk sederhana. Nah, semboyan Morse dapat dilakukan dengan berbagai cara sebagai berikut. Yang pertama, suara, yaitu dengan menggunakan peluit. Yang kedua, sinar, yaitu dengan menggunakan senter. Yang ketiga, tulisan, yaitu dengan menggunakan titik dan strip. Nah, yang keempat yaitu bendera, yaitu dengan bendera Morse. Nah, yang selanjutnya yaitu E, kompas. Kompas adalah alat bantu untuk menentukan arah mata angin. Nah, ada juga yang namanya perpetaan. Perpetaan adalah kegiatan kepramukaan yang sangat menarik dan menyenangkan karena peserta didik dibawa langsung untuk mengenal alam terbuka. Nah, manfaat yang dapat diambil dari kegiatan ini adalah yang pertama yaitu melatih jiwa kepemimpinan dan kedisiplinan. Yang kedua, meningkatkan rasa persatuan, persaudaraan, kerjasama, dan gotong royong beserta setia kawan. Nah, yang ketiga yaitu untuk melatih keterampilan, ketekunan, ketelitian, serta kesabaran. Yang keempat yaitu mengagumi alam ciptaan Tuhan dan cinta tanah air.
Nah, berikut adalah beberapa perpetaan yang perlu dipelajari anggota pramuka. Yang pertama, peta panorama. Peta panorama adalah peta yang dibuat untuk mengetahui, membedakan, dan menggambarkan keadaan daerah dari sudut pandang tertentu. Yang harus diperhatikan dalam pembuatan peta panorama sebagai berikut, yaitu arah pandangan atau sudut pandang. Yang kedua, penggambaran batas daerah. Yang ketiga, pembuatan arsiran. Yang keempat, pembuatan arah utara atau kompas. Nah, yang kelima, sudut batas dan keterangan. Adapun peta lapangan. Peta lapangan adalah peta yang menggambarkan keadaan atau kondisi suatu tempat atau lapangan dan daerah sekitarnya dengan skala yang lebih kecil. Yang harus diperhatikan dalam pembuatan peta lapangan yaitu yang pertama, penentuan skala. Yang kedua, penentuan batas dan sudut batas lapangan. Yang ketiga, pengukuran jarak dari pusat ke sudut batas lapangan. Nah, yang keempat yaitu membuat gambar. Ada juga yang namanya peta pita. Peta pita adalah gambar yang dibuat dari lembaran kertas atau gulungan kertas untuk mengetahui gambaran keadaan perjalanan yang telah dilakukan dari suatu tempat ke tempat lain. Nah, yang harus diperhatikan dalam pembuatan peta pita adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu penentuan skala. Yang kedua, penentuan keterangan dan peta jalan. Yang ketiga, penentuan jarak dan batas belokan. Dan yang keempat yaitu penulisan arah utara dan waktu. Nah, itu saja yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.